ketika lomba itu perasaannya bagaimana, Zara? Melihat itu pesertanya banyak semua. Zara lihat enggak peserta yang peralatan lengkap itu? Iya, Lihat ada. enggak ya? Ada kan ya? Perasaannya gimana? Ada yang kroinnya sampai 1 juta. Wah, karun 1 juta itu. Iya. Zara pingin kayak gitu. Mudah-mudahan terwujud, Zara ya. Kalau karyawan 1 juta itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di UPTD SDN Gunung Sekar 1 channel YouTube in the School. Bagaimana kabar subscriber semuanya? Kami doakan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah sehingga bisa beraktivitas sehari-hari dengan baik dan tentunya semua yang kita cita-citakan bisa terlaksana dengan maksimal. Kali ini videonya sesuatu yang luar biasa karena sudah lama tidak mewawancarai siswa GS1 yang berprestasi, dan hari ini saya mewawancarai salah seorang siswa di samping saya ini yang akan memberikan ungkapannya atau bahkan juga motivasi ya buat subscriber semuanya. Mudah-mudahan yang dia sampaikan prestasinya menjadikan hal yang bisa menjadi motivasi untuk orang lain sehingga sama-sama bergerak maju berprestasi. Namun sebelum lanjut, nah ini pesan yang selalu diucapkan. Jangan lupa apa, Zara? Jangan lupa tekan subscribe, share, dan like, dan jangan lupa kalau punya waktu silakan sempatkan komentar di kolom komentar. Baik, kita langsung mengulik ya, apa yang mengulik bahasanya itu ya. Mengulik itu artinya saya mencoba menggali informasi, ungkapan, tip dan trik dari satu siswa yang akan saya wawancarai ini. Dalam hal apa? Tentunya dalam hal prestasi ya, karena dia ini berprestasi dalam beberapa bulan yang lalu sampai saat ini, dan kemarin tepatnya tanggal 17 Zara ya, tanggal 17 Juli itu adalah puncak yang luar biasa. Bukan hanya buat dia, tapi buat seluruh warga Kabupaten Sampang khususnya, termasuk seluruh keluarga besar UPTD SDN Gunung Sekar 1 atau GS1 Cendekia. Nah, baik, perlu kiranya saya akan memperkenalkan kembali. Sebenarnya ini beberapa waktu yang lalu sudah saya wawancarai, namun supaya lebih tahu dan kenal, maka saya akan mewawancarai kembali dengan mengajukan pertanyaan yang pertama. Nama lengkap siapa, kelasnya berapa, dan prestasinya apa? Dipersilakan. Nama lengkap. Zazia Zahra Ainun. Zazia Zahra Ainun, dipanggil Zara. Zara. Kelas 5. 5A. Sekarang nih 5A ya, fase C berarti ya. Kemarin itu 4 apa kemarin? 4A, sekarang di 5A, fase C 5A. Kemudian prestasinya apa? Di bidang menggambar, gambar bercerita. Kemarin juara 1 ya. Nah, ini juara 1 di mana saya mengulangi kembali informasi tentang Zara ini. Sebelumnya ikut di seleksi, karena yang di provinsi itu kalau tidak ikut seleksi di tingkat kecamatan, kabupaten, maka tidak boleh ikut. Syaratnya adalah kecamatan juara 1 Zara. Zara juara 1 ya. Iya. Kemudian kabupaten juara 1 dan punya tiket untuk di tingkat provinsi. Ya. Nah, tingkat provinsi sudah punya tiket, akhirnya berlomba dengan berapa peserta? 38. Bayangkan 38 peserta dan Zara juara 1. Luar biasa ya, juara 1. Namun sebelum itu
ada hal yang perlu kita ketahui bagaimana Zahra perjalanannya dari kecamatan, kabupaten sampai provinsi. Coba kita tanya yang pertama, Zahra di tingkat kecamatan bagaimana? Yang latihan. Iya, latihannya bagaimana? Pertama cari referensi dulu Oh, referensi dulu dari apa itu? di Google gitu. Oh, di Google ya. Oh, begini. Terus selanjutnya Terus coba gambar. coba digambar. Nah, Iya, berikutnya sketsa. bikin sketsa. Iya, Sketsa. Terus selanjutnya sketsanya diperbarui sama Pak Alwan. oh, ini Pak Alwan itu siapa? Yang ngelatiin Oh, yang ngelatih ya. Jadi Pak Alwan itu pelatihnya di Sanggar apa? Sanggar Bahkum. Nah, Sanggar Bahkum. Wah, ini yang luar biasa. Ini berarti Sanggar Bahkum itu khususnya pelatihnya Pak Alwan ini sudah benar-benar berhasil menciptakan siswa Zahra ini berprestasi yang ngikuti apa yang beliau sampaikan. Berikutnya gimana, Zahra? Latihan Latihan. Iya. Latihannya berapa kali? berkali-kali. Berkali-kali ya dalam satu hari? Bisa satu gambar Oh. atau dua gambar. Oh, satu hari itu satu gambar. Iya. Untuk durasi waktu jamnya berapa? Kalau gambar disuruh setengah jam. Setengah jam. Iya. Gambar itu. Terus setelah itu? Diwarnai Oh, berarti sketsanya setengah jam. jam, kemudian diwarnai. Kalau Bapak boleh tahu, sketsa itu memang waktunya sudah ditetapkan di sana. 30 menit harus selesai begitu. Iya, Oh, berarti itu tantangan ya. Berarti saya 3 bulan harus selesai. Nah, kalau begitu, kalau misalkan Zahra itu nggak fokus, biasanya lebih waktunya ya. iya. Berarti sudah target 30 menit harus selesai gitu ya. Nah, berikutnya gimana Zahra? Terusnya diwarnai. Oh, diwarnai ya. Ada hambatan nggak waktu mewarnai? Ada apa? Kadang lupa warna. Oh, lupa warnanya. Apa misalnya apa itu yang lupa warna itu? Warna baju. Oh, warna baju ya. Baju Iya. apa gitu ya. Iya. Tapi yang paling Zahra inget itu paling nih nggak pernah lupa nih gambar apa? Warna apa? Warna langit. Warna langit itu udah biasa ya. Iya. Biasanya apa Zahra warna langit itu? Warna hitam. Hitam. Duluan apa warnanya? Hitam dulu. Hitam duluan. Terus setelah itu? Biru tua. Oh, hitam, biru tua, lanjut Biru. biru. Biru muda. Oh, biru muda. Pas putih. Pas putih. Iya. Ini gimana maksudnya? Apa itu di atasnya atau gradasi atau bagaimana? Gradasi dari bawah. Oh, dari bawah ya, gradasi gitu terus ya, sampai akhirnya jadi awan yang begitu ya. Nah, Bapak ingin tahu nih cara, apa hitam itu harus ya? Harus ya? Iya. Berarti kalau hitam itu tidak, berarti nanti gambarnya nggak bagus. Iya. Oh, kurang. begitu. Kurang ya, Iya. gitu ya. Nah, ini para penonton semuanya, kita sudah dapat ilmu dari Zahra ini bahwa hitam itu harus pertama dulu untuk langit ya. Iya. Kalau gambar lainnya kayak pohon, tanah itu gimana? Pohon juga kadang dikasih hitam. Hitam juga. Kalau tanah? Kalau tanah hitam campur coklat. Oh, tanah itu hitam campur coklat. Berarti hitam tuh masuk semua ya. Nah, berikutnya itu cara mewarnainya. Nah, sekarang selanjutnya Zahra ketika lomba di kecamatan itu tantangan terberatnya apa? Di tingkat kecamatan itu ada apa tidak? Apa? Pasin waktunya. Oh, ngepasin waktunya ya. Waktunya berapa jam waktu kecamatan? 4 jam ya. 4 jam. Jadi kalau dari jam 8, 9, 10, 11, 12 harus selesai ya. Nah, ada waktunya ya, durasi. Memang kalau mewarnai, melukis atau gambar berjatuh itu ada waktunya. Jadi itu harus tepat waktu. Bagaimana kalau tingkat kecamatan itu 4 jam, bagaimana 4 jam itu digunakan oleh peserta, oleh Zahra ini ketika waktunya selesai, gambarnya selesai jadi. Gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Kira-kira dari peserta lain, Zahra merasa takut nggak dengan yang lain? Takut ya, takut. Nanti itu yang bagus gitu ya. Tapi Zahra yakin ya. Iya, Yakin percaya diri ya. Nah, itu kan tingkat kecamatan ya, masih level kecamatan sini. Ketika diumumkan juara harapan 1, 2, 3, juara 2, juara 3, juara 2 dan juara 1 ternyata Zahra yang disebut ya. Dari kecamatan ini bagaimana perasaannya? Ya, senang, nggak nyangka. Senang nggak nyangka ya bisa menang dengan peserta yang lainnya ya. Iya. Itu Zahra pertama kali ikut nggak itu? Iya, pertama kali. Di FLS 2N ya. Tapi kalau yang lainnya kayak di Indomaret di mana pernah ikut nggak? Pernah. Iya. Oh, berarti setelah ikut yang lainnya itu modal Zahra untuk ikut yang berikutnya ya, gitu. Nah, sekarang pindah ke tingkat kabupaten.
Dari kecamatan juara 1 itu nanti dilombakan lagi di tingkat kabupaten. Kalau saya tahu, Zahra itu pelatihannya bagaimana dengan yang kecamatan tadi itu? Ya, apa ditambah waktunya atau saya kurang ini, kemudian kecamatan itu harus begini, bagaimana porsi latihannya? Porsi latihannya ya di gambarnya tuh ditambah bagus. Oh, ditambah lebih bagus lagi ya. Kalau kemarin itu pohonnya hanya pendek, kurang udah ditinggikan gitu ya. Iya. Gitu ya. Nah, yang Zahra paling inget tuh apa pesan dari pelatihnya? Iya. Dari Pak Lon tuh apa? Pesannya apa? Jangan grogi. Oh, itu ya, jangan grogi. Jangan ngeter kalau gambar. Oh iya, kalau bahasa Madura jangan ngeter gitu ya. Ngeter gini ya, berarti jangan grogi tuh. Memang bukan hanya di gambar bercerita, Zahra. Di semua lomba itu memang jangan grogi. Pidato jangan grogi, mendongeng jangan grogi. Karena apa? Grogi itu adalah lawan dari badan kita sendiri ya. Kalau kita walaupun bagus mendongengnya, tapi tidak bisa pede, groginya muncul, maka akan hilang semuanya. Itu tingkat kabupaten ya, latihannya ditambah, cuman gambar-gambar yang kurang ditambah. Iya. Saat lomba, bagaimana perasaannya? Lomba Iya, bagaimana perasaannya? Apa merasa kalau, ini lawannya bagus-bagus nih, gimana Zara? itu saat lomba aku gak selesai. Takut nggak selesai aja ya, berarti waktu aja ya, durasinya aja berarti. Nah itu ya yang jadi hambatan Zara. Kalau yang lainnya enggak? Untuk materi mewarnai? Enggak ya, enggak masalah ya, sudah. Nah, diumumkan ternyata juara 1, Zara lagi. Perasaannya gimana? Senang juga. Senang lagi ya, kecamatan juara 1, kemudian kabupaten juara 1. Terlintas enggak di Zara itu bahwa Zara nanti ini di tingkat provinsi itu nanti juara 1 lagi? Iya. Terlintas begitu. Berarti dari awal sudah punya perasaan begitu ya. Mungkin itu kan Zara, salah satu motivasi dalam Zara sehingga Zara bisa tampil bagus kemarin ya. Nah gitu ya. Nah, setelah kecamatan juara 1, kabupaten juara 1, maka berikutnya Zara ini mewakili Kabupaten Sampang di tingkat provinsi dengan peserta 38 ya, se-Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur ini pasti bukan siswa yang sembarangan karena mereka sudah mewakili kabupaten masing-masing. Pastinya mereka adalah anak-anak yang berprestasi dalam gambar bercerita, termasuk Zara ini. Kita coba tanya lagi kepada Zara, bagaimanakah persiapan awal sebelum ke provinsi itu? Gimana Zara? Kan di provinsi ada 2 gambar. Ada 2 gambar. Satu Gambar hitam putih. hitam putih, Sama berwarna. satu warna. Terus, Sama latihan yang hitam putih. lihat hitam putih duluan. Iya. Nah, terus berikutnya. Dirancang gambarnya Dirancang gambar. Kemarin gambar apa Zara? yang hitam putih. Iya, hitam putih. Gambar Doraemon gitu. Doraemon itu ya. Iya. Doraemon. Doraemon ini sedang bermain berarti ini. Kembali ke masa lalu. Doraemon kembali ke masa lalu. Iya. Jadi ada namanya gambar bercerita ya, makanya gambarnya harus bercerita ya, Iya. bukan gambarnya melukis, bukan gambar cerita Doraemon dari awal sampai akhir gitu Zara ya. Kalau yang berwarna Kalau yang berwarna, apa? Tentang apa ini? tantangannya itu kan kalau di kabupaten sama kecamatan itu boleh pakai spidol sama TP. Seperti Kalau di provinsi itu nggak boleh. nggak boleh ya, TP nggak boleh, spidol nggak boleh, apa yang boleh? Harus pakai pensil. Pensil. Iya. Yang boleh itu pensil, TP sudah nggak boleh. Iya. Kemudian untuk TP ini gunanya untuk apa Zara? Buat menghias langitnya. Hias langitnya itu ya warna putih ya, karena nggak boleh di provinsi, maka Zara pakai apa? Pakai krayon. Krayon putih itu ya. Oh ya, krayon kan ada yang putih ya. Yang putih. Kemudian untuk spidol itu apa fungsinya? Buat nebelin. Buat menebalkan pohon gitu ya, Iya. daun gitu ya, orang gitu ya. Terus diganti dengan apa? Pakai pensil. Pensil lagi. Oh iya, pensil kan ada yang hitam ya, pensil Iya. itu. Kemudian ketika lomba itu perasaannya bagaimana Zara? Melihat itu pesertanya banyak semua. Zara lihat enggak peserta yang peralatan lengkap itu? Iya. Lihat Ada, enggak ya? Ada kan ya? Perasaannya gimana? ada yang krayonnya sampai 1 juta. Wah, karun 1 juta itu. Iya. Zara pingin kayak gitu. Mudah-mudahan terwujud Zara ya. Kalau karyawan 1 juta itu seperti apa Zara ya? Bagus berarti. Punya Iya. Zara berapa? Sekitar 100-an lebih. Oh, 100 lebih. Iya. Tapi bisa juara 1. Iya. Zara ketika lomba di provinsi itu lihat kan? Itu loh, perayon 1 juta itu. Wah, sampai lengkap begitu. Iya. Perasaannya bagaimana? Takut.
takut nggak bisa bersaing gitu ya. Tapi faktanya bisa kan. Nah, artinya bahwa begini Zara, peralatan itu boleh lebih mahal harganya, lebih tinggi, tapi akan kalah dengan semangat, percaya diri dan skill ya. Ya, jadi walaupun alatnya bagus, harganya mahal, tapi kalau skillnya bagus dan percaya diri, pede, dan jangan lupa ada satu lagi Zara, kekuatannya itu apa? Doa sama Allah. Mudah-mudahan yang dilakukan dan hasilnya itu bisa maksimal dan bisa serta bisa juara ya. Nah itu selanjutnya Zara, kemarin mulainya jam berapa? Mulai jam 8. Jam 8 ya, berapa jam? 4 jam juga, berarti sampai jam 12 selesai ya. Nah Zara yang pertama kali dilakukan itu apa? Persiapan dulu ya, persiapan dulu alat-alatnya. Kemudian yang dilakukan hitam putih apa berwarna? Berwarna. Yang berwarna dulu ya dikerjakan. Yang hitam putih itu gak usah, soalnya dari rumah. Oh, yang hitam putih sudah dari rumah. Oh, berarti yang berwarna saja. Oh, berwarna langsung ya di skate-nya gitu ya. Ada kendala nggak ketika buat skate itu? Ada. Ada apa? Waktunya hampir agak lebih 30 menit gitu. Oh, waktunya hampir. Oh, berarti harus 30 menit kan? Ternyata lebih Zara ya. Iya. Tapi setelah tahu lebih itu bagaimana? Langsung buru-buru. Langsung buru dipercepat gitu ya. Tapi tetap semangat Zara ya, walaupun nggak down ya. Nah, itu adalah mental sang juara. Jadi kalau ketika ada hambatan, depan ada hambatan, sang juara itu tidak akan pernah putus asa dan tidak akan pernah takut akan diselesaikan sendiri. Bagaimana caranya supaya masalah tadi bisa terselesaikan. Nah, berikutnya Zara, waktu sudah jalan 2 jam. Zara sudah sampai mana itu? Warnanya tinggal yang besar-besar itu Ya, kayak yang besar-besar. jalan. Jalan yang belum. Iya. Oh ya, mewarnai itu Zahra dari yang apa dulu Zahra? Dari langit. Pertama itu langit. Oh, langit dulu ya. Itu diajarkan sama pelatihnya begitu. Iya, diajar. Langit dulu gitu. Kalau misalkan gambar tanah duluan, warna itu tanah gimana? Enggak ya, berarti dari langit ya berarti ya. Dari langit dulu, terus setelah langit itu apa? Astronotnya. Oh, astronotnya dulu ya. Iya. Apa kalau dalam mewarnai itu begitu Zahra? Kalau misalkan nanti Zahra dikasih tema menggambar hutan gitu, terus apa harus mulai dari langit dulu? Pokoknya yang warna itu dari hal yang paling besar gambarnya. Oh, berarti yang paling lebar ya, itu ya, baru setelah itu yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil gitu Zahra. Oh ya, saya baru tahu sekarang. Ternyata mewarnai itu mulai dari yang paling besar Zahra ya. Yang paling besar apa namanya dia paling besar lah gambarnya, kemudian lanjut kepada yang lebih sedikit ya. Iya. Terakhir ternyata yang paling sedikit itu gambar ayam, berarti ayam terakhir itu Zara. Iya, awal itu langit dulu, setelah itu yang paling lebar sungai ya, sungai dulu, setelah sungai pohonnya sedikit, nah terakhir ternyata ada kucing, nah berarti kucing gitu Zara ya. Iya. Itu memang urutannya ya begitu ya, jadi tip dan triknya begitu ya. Nah setelah jam 12 Zahra itu sudah selesai. Iya. Pas ya, selesai. Kira-kira perasaannya bagaimana? Ada gini loh, ada begini. Aduh, gambar saya udah selesai. Kok kayaknya saya kurang ini di pohon ya? Ada nggak begitu? Kan sudahnya pengumuman dikasih lihat gambarnya. Terus saya lihat gambar saya kayak ada yang kurang. Apa yang kurang? Kayak belum dikasih motif bajunya gitu. Oh, bajunya itu ya, belum dikasih motif. Terus berikutnya? Dikumpulkan. Iya, itu dikumpulkan. Sudah dikumpulkan itu berarti baru inget ya, aduh. Iya. Ternyata motif baju. Tapi dengan motif baju yang belum sempurna itu kan tidak mengurangi nilai ya Zara. Karena jurinya itu melihat ya. Tadi bukan itu aja ya, lihat semuanya. Nah, ini yang paling penting. Setelah saya dikumpulkan, Zara setelah itu apa? Gimana? Nunggu ya, istirahat dulu ya. Nah, waktu pengumuman nih. Zara yakin nggak masuk 6 besar itu? Yakin ya. Kenapa yakinnya? Karena yang latihan sudah maksimal. Oh, berarti yakinnya karena waktu latihan sudah maksimal, dilakukan dengan baik, dan insya Allah 0,99% ya. Nggak yakin itu ya. Yakinnya itu 99,9% gitu Zara. Awalnya kemarin diumumkan dari harapan Zara. Iya. Harapan 3, harapan 2, harapan 1 gitu ya. Zara belum dipanggil ya. Iya. Kemudian juara 3 belum juga ya, juara 2 belum. Setelah juara 2 Zara itu yakin apa tidak? Takutnya begini, aduh
saya nggak disebut-sebut, paling saya nggak menang. Ada nggak begitu? Ada. Aduh, nggak menang gitu ya. Ternyata juara 1 gitu ya. Disebutkan apa dulu? Bapak, nomornya dulu ya. Nomor berapa? Nomor 20. Gimana Zara? Kaget ya. Aduh, kok saya nomor 20? Terus ekspresi dari pendamping yang di situ bagaimana? Senang terus nangis. Senang semua, nangis semuanya ya kan? Apa? Waduh, ini sudah tingkat provinsi, saya bisa memuncak saat ada di nomor 1 gitu Zara ya. Nah, setelah itu senang Zara ya. Senang saya, alhamdulillah juara 1 dari 38 ya. 38 ini bukan siswa yang baru belajar mewarnai nih ya. Ini sudah siswa yang hebat-hebat itu Jawa Timur. Zara juara 1. Setelah itu, setelah diumumkan, nah, semuanya udah foto-foto, dan berikutnya Zara pulang ya. Iya. Yang diucapkan orang tua Zara apa? Zara kemarin sama orang tuanya enggak? Iya. Ikut ya, gimana ungkapan orang tuanya? Makanya itu Ayahnya dulu bagaimana? Iya, bilangnya gimana? Selamat ya Zara, gitu enggak? Mamanya gimana? bilangnya harus lebih rajin deh. Nah, harus lebih rajin lagi. Nah, itu semangat ya. Iya. Itu semangat itu. Itu berarti mamanya itu, ibunya itu ngasih dorongan, semangat, motivasi. Harus lebih semangat lagi. Lawanmu bukan di tingkat kabupaten provinsi ini. Lawanmu sudah nasional lah gitu, Zara. Dikasih semangat gitu ya. Iya. Nah, berikutnya sudah selesai itu ya. Nah, ini Zara yang ingin Bapak ketahui. Untuk selanjutnya apa persiapannya? Di level nasional apa? Masih diseleksi. Diseleksi? Iya. Diseleksi lagi ya? Iya. Diseleksi, terus nanti yang apa? Yang masuk 10 besar. Masuk 10 besar di Provinsi Jawa Timur. Se-Indonesia berarti sudah ya, bukan provinsi ya. Nasional itu diambil 10 ya. Iya. Diambil 10, kemudian masuk ke babak Nasional. final berarti, nasional final. 10 itu ya. Iya. Nah, seleksi ini Zara di tempat apa online? Online. Online ya. Dari seleksinya online, kemudian nanti diambil 10 dan 10 ini akan dilombakan secara daring. Luring ya, mohon maaf. Luring. Berarti tetap muka ya, dalam ruangan 10 orang itu untuk menentukan juara. Saya tanya Zara, untuk persiapan dari lomba online itu apa? Gambar yang kurang itu lebih dibagusin. Oh, yang kurang lebih dibaguskan lagi, ditambah lagi ya. Berarti sama ketika kecamatan ya. Artinya belajar dari yang sudah lewat itu ya. Nah, itu supaya bagus ya, Zara ya. Terakhir Zara, ungkapannya bagaimana terhadap prestasi ini? Ungkapannya alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah sudah bisa juara, dan terima kasih kepada siapa saja? Terima kasih kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya itu nomor 1, 2 Kepada ayah. Ayah, terus ibu. Iya. Kayak berikutnya Dari yang latih Pak Alwan. Pak Alwan ini penting ini, jangan lupa itu orang penting itu. Sama Terima kasih Pak Alwan di Sanggar Bangkung. Bakung. Sama Mbak Gina. Sama Mbak Gina, jangan lupa. Ini orang-orang yang telah berjasa Zara ya. Orang-orang yang telah berjasa sehingga Zara bisa juara 1, dan mereka melatih dengan sabar, telaten itu ya. Iya. Jadi terima kasih kepada Sanggar Bakung, Bapak Alwan dan Mbak Gina yang telah melatih Zara sehingga mengantarkan menjadi juara 1 tingkat provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan kedepannya hasilnya lebih maksimal lagi. Terakhir, dari yang terakhir tadi, ungkapan untuk seluruh siswa se-Indonesia apa supaya berprestasi? Kalau mengikuti lomba apa? Yang latihan itu harus giat. Oh ya, kalau mengikuti lomba apapun itu maka harus giat, rajin dan tekun. Jangan putus asa. Itu ya. Jadi pesannya seluruh penonton bahwa di setiap lomba apapun itu ya harus semangat, rajin, tekun, ulet ya, telaten itu, karena itu adalah modal utama untuk mencapai kesuksesan. Dan
jangan lupa juga berdoa ya. Ini tambah dari saya, bukan dari saya. Jangan lupa berdoa, mohon sama Allah, karena setiap yang kita lakukan apapun itu, kalaupun sudah maksimal, sudah percaya diri, kalau doanya tidak ada, ibaratkan orang makan sayur tanpa garam, jadi hambar rasanya. Jadi doa itu penting ya, itu adalah kekuatan terakhir sebagai penunjang kesuksesan. Demikian wawancara saya dengan Zazia Zahra Ainun, peraih juara 1 gambar bercerita dalam FLS 2N tingkat Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan perbincangan saya dengan Zahra bisa menjadi motivasi buat kita semuanya untuk meraih hasil yang terbaik dari apa yang kita lakukan. Sekian, jumpa lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa saya mengingatkan sekali lagi, bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe, kemudian silakan like dan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.